Hai, balik lagi di channel kita Ikrar Indi. Nah, kali ini aku nggak kayak video kemarin. Aku kemarin kan sendiri bikin kontennya. Sekarang tuh aku bareng dia. Jadi kali ini tuh kita kayak mau ngobrol-ngobrol tentang suka dukanya nih pacaran lama atau hubungan lama gitu kan. Terus gimana sih caranya gitu kalau kita lagi ada di fase jenuh atau bosen sama hubungan. Iya. Ya mungkin kalian juga pernah ngerasain gitu kan, yang pacaran gitu, ngalamin rasa bosen atau rasa jenuh, rasa gimana ya, rasa pengen cari yang baru lagi gitu kan ya. Kalau cowok tuh Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sekarang tuh kayak kita mau ngebahas pertama tuh kayak bosen dalam hubungan. By the way, ini aku sama Ikrar tuh udah hubungan 2 tahun lebih kan, 2 ya, tahun lebih. 2 tahun lebih. Dan itu nggak mulus gitu, nggak kayak kita indah terus seneng terus. Kita tuh bahkan makin sini tuh makin banyak berantemnya, makin kayak Banyak rintangannya yang harus apa ya, yang harus yang harus kita jalin, yang harus kita hadapin, dan itu bukan jadi alasan kita harus pindah ke lain hati. Dari aku ini mah buat kalian, buat para cowok ya, kalau misalkan kalian jenuh, kalian bosan, kalian kayak udah nggak sayang lagi sama pasangan kalian, itu mungkin rasa nafsu kalian itu lagi menggebu-gebu. Jadi jangan kalian suka sama cewek itu karena nafsu, karena kedepannya itu nggak akan bener. Contohnya, misalkan kalian hubungan baru 1 bulan, 2 bulan pun udah ngerasa bosan, udah ngerasa jenuh, pengen ke lain hati lagi. Kalau beda lagi dengan pacaran ya karena niat gitu, karena emang suka nih, emang gimana gitu rasanya. Mungkin kalian juga pasti ngerasain lah, kayak rasanya serius gitu, sayang banget ke pasangan kita, apa-apa kita udah sering jalan-jalan berduaan, atau ya banyak lah kita belanja berdua atau apapun itu. Ya pokoknya kalian buat yang masih labil gitu kan ya, ya jangan dulu lah, misalkan jangan dulu, tahan aja dulu keegoisan kalian gitu, perbaiki aja hubungan kalian, semoga ya lebih baik ke depannya gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang alasan tiba-tiba jenuh kayak gitu? Mungkin karena hubungannya udah lama, mungkin karena kegiatannya itu aja, kayak kegiatan cuma chattingan mulu kan. Jadi malah kebanyakan chattingan tuh malah ribut tuh ada aja kan, hal yang diributin tuh ada aja. Nah, kalau misalkan Ikra tuh sering ngomong ke aku kayak gini, kamu tuh cobain deh sama cowok baru gitu, sama orang baru. Aku yakin sebulan 2 bulan, 3 bulan tuh kamu pasti bakal ngerasa cowok ini tuh seru, beda sama Ikrar gitu ya. Dia lebih romantis, dia lebih kocak, dia lebih gokil. Tapi yakin deh kalau udah lewat dari 6 bulan tuh baru muncul kelihatan sifat aslinya. Terus kayak bakal ada ributnya juga, intinya bakal kita tuh bosen-bosen juga ya kan. Jadi ngapain juga kita harus nyobain sama orang baru. Gimana kalau kayak gini, kalau kita bosen nih, aku aja kayak gini, kalau aku bosen nih sama Ikrar karena kita tuh gini-gini aja gitu kan, apalagi lagi pandemi. Kayak kita main yuk, kita keluar yuk, cuman ke Alfa beli makanan, terus kita makan berdua di rumah gitu, udah hilang bosennya. Mungkin nggak tahu, karena aku tuh kalau kangen pasti bawaannya bosen, karena pengen ketemu udah bosennya hilang. Kalau aku gitu sih orangnya. Ya pokoknya intinya lah, kalau misalkan kalian punya rasa bosen, jangan ngegugu ego kalian masing-masing, karena kan di hubungan ini kita berdua, jadi apapun jangan sebelah pihak gitu kan. Misalkan kalian nih bosen dengan pasangan kalian, ajaklah jalan-jalan, ajaklah makan, ajaklah belanja bagi yang punya duit. Kalau enggak kayak Kalau enggak ya video call aja, kadang kita seneng banget ya. Video call aja gitu.
Tapi nggak semua nggak karena hubungan lama itu jadiin alasan kalian buat bertahan. Sekarang gini, hubungan lama tapi kalian gak nyaman karena kalian tuh ada di circle hubungan yang toksik. Kalian yang hubungan yang bikin kalian gak nyaman karena perilaku pasangan itu emang gak harus dipertahankan, gak harus dipertahan ya. Nah, contohnya aku ada punya pernah lihat di podcastnya siapa gitu ya, yang ngebahas tentang toxic gitu. Percuma kita cuman fokus sama rasa sayang gitu ke pasangan, tapi dia nggak ngepeduliin sama diri sendiri. Tanpa disadari dia tuh nggak sayang sama diri sendiri gitu kan. Jadi nggak semua hubungan tuh bisa dipertahanin dengan alasan udah lama gitu. Jadi lihat dulu hubungannya sehat atau enggak gitu. Kalau sehat terus alasan Ya 5 sehat 4 sempurna. Ya pokoknya intinya bagi kalian yang lagi pacaran, semoga kalian ya langgeng-langgeng aja gitu sama pasangan kalian masing-masing. Semoga makin kompak, makin saling menyayangi dan saling menjaga ya. Intinya itu aja. Jangan jadi walaupun kalian lagi ribut, kalau lagi bosen-bosennya, adalah dari pihak cewek atau pihak cowok yang ngehandle biar nggak boring lagi pasangan kita cari tuh. solusi. Ya, cari solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Jalanilah berdua gitu kan. Apa-apapun harus berdua, nggak boleh satu pihak. Ada nih orang yang mau nyobain ngegoda aku tertarik atau enggak. Itu sebenarnya itu kayak godaan juga sih dalam hubungan. Jadi tuh menurut kamu kalau misalkan aku bukan tergoda kayak aku ngerespon ada orang yang ngechat aku, itu menurut kamu disimpulin selingkuh nggak? Kalau aku pribadi nih, kalau aku misalkan udah punya pasangannya itu kamu, terus aku misalkan ngechat nih ke cewek Ke cowok lu gay ya. Ya aku ngechat lah ke cewek gitu, tapi aku ngechatnya tuh nggak macam-macam, tapi pasangan kita tuh cemburu misalkan. Ya kalian sebagai cowok gitu kan, bisalah ngejelasin gitu ke cewek kalian Tapi wajar masing-masing. dong cemburu. Ya wajar, namun kita juga harus bisa membicarakan ke pasangan kita tuh, ya emang kita nggak ada macem-macem, kita nggak berbuat apa-apa gitu, nggak berbuat salah, nggak berlebihan lah gitu. Ya pokoknya ya harus ada basa-basi gitu ke pasangan sendiri, ya bilang lah jujur, atau jangan kayak gini nih, misalkan ada cewek yang ngechat, setiap kalian para cowok mau apel ke pacar kalian di enchat, nggak perlu kayak gitu. Emang apa sih nggak boleh? Kalau kalian itu pun kalau kalian hubungannya baik-baik aja, jadi nggak ada rahasia-rahasia dalam hubungan kalian gitu. Tapi ada juga sih dalam hubungan tuh ada tipe hubungan yang kalau HP tuh privasi. Kayak HP kamu ya HP kamu, HP aku ya HP aku. Kamu jangan terlalu kepo sama HP aku dan aku nggak boleh kepo sama HP kamu. Tapi ada juga yang kayak enjoy aja gitu. Kamu mainin HP aku mainin HP kamu. Dan kita termasuk orang yang kayak gitu. Kita udah kayak gimana ya? Kayak udah punya HP 2 aja gitu. Iya, kan itu kan beda-beda. Setiap orang kan beda-beda gitu. Misalkan ya emang HP itu HP kita milik sendiri, yaitu ya emang privasi kita. Tapi ya kalau kitanya kalau misalkan mau dimainin sama pasangan kita sendiri, kalau misalkan nggak ada apa-apanya, ya apa yang harus ditakutin gitu. Iya kan, makanya beda-beda. Ada hubungan yang kalau masalah HP itu privasi gitu kan. Kalau kita enggak. Dan kita juga bukan pernah ngalamin kayak yang pernah ngalamin gitu konflik di mana kita pernah nge-encer atau ngehapus hal-hal yang bikin kesinggung pasangan ya kan. Mau itu aku, mau itu kamu. Dan tapi itu kalau kita obrolin baik-baik, kita cari jalan keluarnya nih, kayak ya udah sok
tapi kamu janji ya ke depannya kamu nggak usah hapus lagi kayak gitu. Ya oke gitu kan. Ada hubungan yang tipenya kalau kayak gitu tuh disebutnya toksik. Apa sih, orang cuman ngapus aja dipermasalahin, itu bisa disebut toksik. Tapi kalau misalnya kitanya fine aja, kitanya kayak enjoy aja diginiin, itu kata aku sih ya nggak bisa disebut toksik juga gitu. Ya pokoknya intinya kalau kalian lagi ribut sama pasangan kalian, jangan kalian obrolin, meskipun kalian membahasnya mau membenarkan gitu, tapi pasangan kalian masih pikirannya mumet, masih hawanya panas gitu kan, pasti di situ nggak akan bisa pasti bisa Dan kalau dia lagi marah, kadang aku diemin, kadang nggak suka kayak mikir atau harus gimana yang nanggepinnya dia marah. Tapi kalau misalkan aku nggak salah tapi dia marah, ya aku malah ikut marah, aku ngebela diri dong. Tapi kalau misalkan aku salah dia marah, aku tuh suka bingung. Dia tuh orangnya tuh nggak yang banyak ngomong, cuman diem aja kayak bete. Kalau aku tuh kayak, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku tuh kalau yang riwa ya, kamu kalau nggak suka, kamu tuh apaan sih? Ini tuh di depan keluarga kamu, terus kamu jangan riwa ini. Udah aku mah cina kalau lagi bete ya bakal diem gitu. Kalau aku tuh kayak nuntut, ya udah kalau aku ada salah aku mau ngomong daripada diem gitu. Kita kebanyakan ribet gara-gara kayak gitu kan. Dia tuh marahnya diem aja, dan aku kadang kayak udah lebih maafin aku gini emang sih dia gampang luluh, cuman kayak luluhnya juga nggak luluh 100%, pasti ada diemnya dulu, agak cuek gitu kan. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ngadepin Indi gitu kan, kalau Indi lagi marah nih ya, aku udah tahu karakter dia kayak gimana. Kalau dia lagi marah, emang sih kalau suka salah paham sih, intinya suka salah paham. Jadi kalau Indi marah misalkan, ya paling aku yang ngebujuk dia, ngebeliin dia apa makanan, es krim, bisa kalian bujuk apapun yang kalian bisa, atau apapun yang kalian bisa beli buat pasangan kita biar nggak marah lagi. Dan itu juga bukan buat nyogok gitu. Tapi ya karena kita lagi ngebujuk dia buat tidak marah lagi, terus kalian di situ ngomong baik-baik, minta maaf kalau salah, terus jangan saling egois, dan si cewek juga harus bisa ngertiin permintaannya si cowok. Kalau si cowok minta maaf dengan setulus-tulusnya, ya masa si cewek masih tetap marah sih, atau egois lah, atau beda lagi, atau ngungkit lagi. Itu sih yang paling aku nggak suka kalau udah diungkit-ungkit. Terus kalau di hubungan nih ya, apa sih yang bikin hubungan tuh makin nggak selesai nih masalahnya? Menurut aku itu kayak kita lagi berantem ini nih, terus masalah yang udah tuh dibawa lagi, dibahas lagi. Iya, itu namanya diungkit. Makin panjang lebar gitu kan, nggak beres-beres. Itu sering, kita sering guys. Ya pokoknya segitu aja video dari kami. Saya Ikrar. Dan aku Indi. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian, supaya yang teman-teman kalian yang para bucin itu lihat video ini jadi termotivasi. Oh ya. Termotivasi dengan ya apa yang kita tadi bicarakan. Intinya gitu kan. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Kalau hal negatifnya itu buang aja lah, nggak usah dibawa ke hati gitu kan. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, yang udah nggak skip, dan buat kalian yang lagi pacaran, yang lagi menjalin hubungan, semoga hubungan kalian langgeng-langgeng, dan semoga saling menyayangi, semoga saling peduli, dan saling menjaga satu sama lain. Bye-bye.